yang barusan join, silahkan absen dulu di kolom chat. Yang barusan join, silahkan absen di kolom chat. Oke. Sudah bisa join di kolom chat. Bisa? Suara saya terdengar? Oke, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Oke. 2 menit lagi kita mulai. Pastikan kalian absen ya. Ya, Bu. Dan menyebutkan nama lengkap, kelas, nomor absen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali secara online ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penilaian harian. Karena kemarin masih banyak penilaian harian itu yang nilainya masih belum memenuhi KKM. Oke, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti kalau saya bertanya baru kalian boleh menjawab. Oke? Oke, sekarang mikrofonnya dimatikan dulu. Saya tak ganti yang ngomong dulu. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Kita mulai dari kelihatan tampilan layar saya? Kelihatan, Bu. Di situ ada penilaian harian 1 2021 ya? Muncul? Ya. Oke. Sudah ya, muncul ya penilaian harian 1 2021? Bisa terlihat? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Oke.
silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Kita lanjutkan. Kita mulai dari nomor 1. Metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat dijalankan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. Nah, kemarin ini apa namanya? Yang computational thinking ya. Oke, yang ini. Ingat-ingat. Jadi kalau ada metode yang bisa diselesaikan oleh manusia ataupun komputer, itu namanya computational thinking. Itu ya. Bisa memecahkan masalah yang kompleks dengan berbagai cara sederhana merupakan tujuan dari penggunaan. Nah, masih sama. Ini. Jadi tujuan dari computational thinking itu adalah memecahkan masalah yang kompleks menjadi sederhana. Oke, 4 pilar. Nah, kemarin di materi sudah dijelaskan ada namanya pattern, benar ya, pattern. Abstraksi, benar juga. Analisis, seingat saya nggak ada. Jadi kita cek yang lain dulu. Dekomposisi ada ya. Nah, ini yang salah berarti analisis. Harusnya yang benar adalah algoritma. Jadi 4 itu ada pattern, abstraksi, algoritma, dekomposisi. Oke, kemudian nomor selanjutnya, memecahkan masalah atau sistem kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur merupakan pengertian dari salah satu pilar. Nah, memecahkan masalah atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kunci kuncinya di sini, bagian-bagian yang lebih kecil. Berarti itu namanya dekomposisi. Ingat, kalau memecahkan itu adalah dekomposisi. Seperti kalian kemarin disuruh membuat contoh mencuci baju ya. Berarti ada sabun, bajunya sendiri, itu namanya kan dekomposisi. Berfokus pada informasi penting saja. Nah, informasi penting saja berarti abstraksi, ya kan? Kalau penting, kayak kemarin contohnya, jangan sampai ketika kalian mencuci baju, itu sabunnya tiba-tiba habis, gitu kan? Nah, itu namanya informasi penting saja. Itu ya. Oke. Kita lanjut pengenalan pola. Nah, kata kuncinya di sini sudah. Pengenalan pola ini. Berarti jawabannya pasti pattern. Karena sudah jelas pengenalan pola itu pattern. Tapi kalau informasi penting saja itu abstraksi. Ingat aja kata kuncinya yang ini. Menjadi bagian-bagian itu dekomposisi. Jadi ngapakannya gitu. Kalian ingat saja bagian kata kunci dari soal itu apa. Mengembangkan solusi langkah demi langkah. Nah, langkah demi langkah itu pasti algoritma. Kalau sekarang kita kan belajar Bocat ya. Bocat itu sebenarnya sama dengan algoritma, cuma cara penulisannya yang beda. Kalau algoritma itu kita susun langkah demi langkah, tapi kalau Bocat kita susun dalam bentuk bagan. Gitu. Di bawah ini yang bukan bagian dari dekomposisi memasak mie. Ingat, dekomposisi tadi adalah bagian-bagiannya. Memasak mie, berarti kita butuh yang namanya mie-nya. Bumbu, jelas. Kalau nggak dikasih bumbu, nggak ada rasanya loh. Mie, karena kita memasak mie, pasti ada mie-nya. Menyalakan kompor. Nah, ingat, di sini menyalakan kompor ya, bukan kompornya. Jadi jangan sampai salah. Menyalakan kompor sama kompornya sendiri itu beda ya. Kalau menyalakan berarti ada kata kerja. Kalau kata kerja berarti kan langkah. Langkah itu berarti masuknya ke mana? Algoritma. Nah, jadi sini yang bukan adalah menyalakan. Kecuali kalau di sini hanya kompor saja. Betul, bagian dari dekomposisi. Tapi karena ada kata kerja menyalakan, ini adalah miliknya algoritma. Itu ya. Oke, lanjut. Memisahkan pakaian berwarna dan putih merupakan contoh dari salah satu pilar computational thinking, yaitu memisahkan pakaian berwarna. Kemarin kemana? Pattern ya, kita membuat pola kan, berarti pattern.
Jika kita bisa membuat satu porsi nasi goreng, maka kita, ya kemarin, sebentar kita kembali ke kelas. Memisahkan pakaian berwarna, kemarin kita masuk ke pattern ya. Oke, jangan sampai salah. Oh, sebentar. Memisahkan pakaian berwarna itu sama dengan jangan sampai kalau kita mencuci, oh sudah bersih, tiba-tiba baju kita berubah ya. Oh bukan pola ya. Berarti atraksi. Oh, maaf. Sini harusnya atraksi ya. Karena memakai informasi penting. Jadi jangan sampai baju kita itu setelah kita cuci ternyata marah baju kita menjadi berantakan. Sama dengan ketika kita nyuci tiba-tiba sabunnya habis kayak gitu. Itu bagian dari atraksi ya, mendahulukan informasi yang penting saja. Itu ya. Karena bukan membuat pola ini. Memisahkan warna putih dan berwarna itu bukan membuat pola. Kalau membuat pola itu seperti baju yang masih mau dicuci sama yang tidak, itu yang membuat pola. Oke, maaf, ini harusnya atraksi. Kita lanjut. Jika kita membuat satu porsi nasi goreng, maka kita juga bisa menentukan bagian membuat. Nah, inilah kita membuat pola. Kalau di sini membuat pola berarti contoh dari pattern recognition. Itu ya, membuat pola. Itu pattern recognition. Baru di sini. Kan pola dari satu porsi menjadi 3 porsi, mungkin 6 porsi, itu kita kan bisa. Ketika kita sudah punya satu, misalnya kalau satu pola, satu porsi nasi, itu misalnya kita ukur 1 mangkok, itu kan berarti kalau 3 porsi nasi goreng kan berarti itu 3, bisa seperti itu. Itu baru namanya pattern, membuat pola. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berapa banyak sel gelap dari kombinasi ini? Kita di sini baru disuruh menganalisa. Gunakan prinsip sirkuit Boolean. Kemarin gimana? Prinsip ini. Kalau putih dengan putih, ketemunya menjadi hitam. Itu kan? Benarkah seperti itu? Mari kita cek. Sirkuit Boolean. Ini kan? Hitam sama hitam, hasilnya hitam. Putih sama hitam, hasilnya putih. Hitam sama putih hasilnya putih. Kalau putih sama putih justru hasilnya adalah hitam. Jadi kuncinya kalau warna yang sama itu hasilnya menjadi hitam, kalau warna yang tidak sama itu menjadi putih. Itu ya. Oke, kayaknya banyak yang masuk ya. Tata. Admitnya dulu yang masuk. Tadi bilangin channel 10.30 masih aja hijau ini. Oke. Ini. Berarti ini menjadi yang mana? Sini tanyakan berapa banyak ya? Berapa banyak sel gelap? Oke, kita kembali ke sini, kita cek di sini saja. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Tadi kan putih, soalnya tadi ini ya. Iya, ini ya soalnya. Oke, benar. Nah, ini putih. Bentar, saya nyari pensilnya di mana. Oke, ini kan putih. Disambung menjadi sama hitam. Oke, kita buat kotak di sini. Ya, kotaknya harusnya hitam aja. Mari kita cari warnanya dulu. Berapa kotak? Bagi 3. Ya, gak simetris. Apa? Ini kuning. Ini putih ya, putih sama hitam.
Tadi hasilnya adalah putih. Berarti tetap seperti ini. Putih sama putih hasilnya berubah menjadi hitam. Oh iya, ini harusnya hitam ya. Biar sama dengan seperti ini. Hitam. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Gambarnya terlihat enggak? Terlihat. Halo? Terlihat ya? Ya. Oke, berarti saya yang gambar kelihatan ya. Oke. Oke. Terus sini ada hitam sama putih. Hitam sama putih, ingat kalau warna yang nggak sama otomatis hasilnya tetap putih. Kemudian ini putih sama hitam berarti putih lagi. Putih sama hitam putih lagi. Hitam sama hitam barulah ini hasilnya berubah menjadi hitam. Sama warnanya. Ya. Kemudian garis yang ketiga. Hitam sama putih berarti tetap putih. Terus hitam sama putih lagi. Ini hitam sama hitam. Oke, barulah di sini ada hitam lagi seperti ini. Berarti hitamnya ada berapakah? Ada benar sekali. Jadi gitu ya. Jadi diingat, prinsip Boolean itu prinsipnya pokoknya diingat. Kalau warnanya sama berarti menjadi hitam, kalau warnanya tidak sama berarti menjadi putih. Nah, itu kuncinya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, sekarang si berang-berang. Oke. Menggunakan kode 4 digit. Nah, ini. Di sini ketentuannya nih, huruf pertama selalu diambil. Jadi apapun soalnya, huruf pertama harus kamu tulis. Hapus semua huruf vokal ya ini A, E, I, O, U ditambah H, W, G. Ganti huruf menjadi sebuah angka dengan aturan lihat gambar. Nah, berarti lihatnya di sini. Di situ ada gambar apa? Oke. Jadi ganti 2 atau lebih huruf yang muncul berurutan dengan huruf tersebut diikuti jumlah kemunculannya. Jadi berurutan, misalnya NN, GG gitu ya, itu huruf berurutan. Jadi nanti kalau ada huruf berurutan harus menggunakan prinsip nomor 4. Ambil 4 digit pertama saja, tambahkan 0 jika kurang dari 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kata rejo tangan. Tadi huruf pertama harus ditulis. Itu kan? Berarti huruf pertama adalah R. Ya toh? Kemudian huruf vokal itu harus dihapus. Berarti E dihapus, O dihapus, A dihapus. Oke? Berarti sekarang kita ke huruf ketiga. Ganti huruf menjadi sebuah angka dengan aturan nah. C. C-nya berarti diganti angka berapa? 2 ya. Ini tahu C. Oke, kita tulis 2. Oh, tadi kan dihapus. Berarti ke T. T berapa? 3. Betul? Ini T 3 loh. Kemudian A-nya juga dihapus. Berarti ke huruf N. N-nya 5. Oke, ingat tadi ambil hanya 4 digit pertama. Sekarang sudah ketemu 4 digit kan? Ya sudah, kita berhenti di sini, nggak usah kita lanjutkan. Karena kan mintanya cuma 4. Gitu ya. Jadi ini jawabannya. Huruf pertama harus ditulis. Huruf vokal A, I, E, O, U itu harus dihapus. Berarti E-nya kan hilang, O-nya hilang. Tinggal C kita cari di sini, C2, T-nya 3, N-nya 5. Jadi jawabannya seperti ini, R235. Itu ya. Jadi kalau kalian misalnya mencoba soal yang di situ sudah ada ketentuan pastinya, ya kalian ikuti ketentuannya. Itu ya. Oke, kita lanjut di sini. Rute mana yang dapat ditempuh oleh Tom untuk sampai ke kantor ibunya?
Tom ada di sini, kantor ibunya ada di F6. Nah, di sini. Ya kan? Mari kita lihat. Kita ke sini saja biar bisa kita coret-coret. Oke. Kita coret-coret di sini. Oke. Rute mana yang dapat ditempuh Tom? Nah, kita cek dulu ketentuannya. Kalau ini berarti ke bawah, kalau ini berarti ke bawah sama ke kanan, ke bawah sama ke kiri, ke atas sama ke kiri. Oke, kita balik lagi ke sini. Tom ada di sini. Kalau bentuknya seperti ini adalah rintangan, berarti tidak bisa kita lewati ya. Otomatis kita bisanya ke bawah. Tadi warna hitam ya. Kita ganti ya. Jadi kita ke sini ya. Kelihatan enggak warna kuning? Ya, kita ganti warna apa ya? Ini enggak kelihatan? Oke, ini ya. Oke, kita ke bawah. Terus ini bisa ke arah kanan, bisa ke bawah. Kira-kira kemana ya? Ke bawah atau ke kanan? Kita cek. Kalau ke kanan nanti ada kemungkinan bisa turun enggak? Kita coba pakai ke kanan dulu ya. Nanti kalau kita salah kita balik lagi ya. Kita kanan, ini bawah rintangan, berarti kita harus ke kanan lagi. Oke, kita ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi, ke bawah lagi ya. Itu kembali ke sana sama ke bawah atau misalnya ke bawah lagi, terus ke bawah lagi, terus ke kanan. Ke kanan. Oke, bisa. Kita cek yang satunya. Bisa atau enggak? Kita pakai warna yang berbeda. Apa ya? Itu tadi jelas enggak sih? Merah aja ya. Merah. Kita lihat. Kalau kita pakai yang ke bawah, bisa enggak ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh, enggak bisa. Karena dia enggak ada ke kanan toh, adanya ke kiri. Jadi otomatis yang benar adalah yang ini. Oke. Ya. Tadi yang ditanyakan di sini kamu suruh nulis apanya tadi? Tanyanya apa? Rute mana? Berarti ditulis rutenya ya. Berarti ke A1. Tulis rutenya kan? Yang dimintai kan rutenya. Berarti A1, terus B1, ya toh B1 toh, B1, B2, B3, D3, ya, D3, F3, terus F4, F5, terus F6. Tuh. Itu ya rutenya. Jadi nulisnya hurufnya dulu, jangan kebalik. Kemarin kayaknya ada saya nulisnya itu angkanya dulu. Padahal di situ ada contohnya kan. F6. Jadi hurufnya dulu toh. Itu ya. Jadi kalau ada ketentuannya itu kamu harus benar-benar ikuti ketentuannya, jangan buat sendiri, pasti salah walaupun benar. Dan kamu nulisnya pun misalnya rutenya benar, tapi kamu nulisnya 1A, 1B ya tetap salah karena memang ketentuannya nulisnya harusnya huruf dulu baru angka. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian berang-berang menunjukkan sistem kode kata dengan kode berang-berang memakai peta di bawah ini. Ini ketentuannya, setiap pohon di taman diberi nama dengan satu huruf. Kode untuk setiap huruf ditentukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok kiri atau berbelok kanan. Nah, nanti yang diminta berarti kita kodenya dulu, terus ditulis banyaknya berapa. Itulah. Oke. Sekarang kita cek sini. Kata mine, berarti ke huruf M dulu ya. Mari kita cek huruf M di sini saja, yang di situ nggak bisa dicoret-coret.
Soalnya kita ke sini. Oke, tapi hurufnya nggak sama. Cek dulu. IENN. Mari kita ganti hurufnya dulu. Sini. I, E, oh ya, kebesaran ya. Kecilkan dulu. Hapuslah dulu. Hurufnya pakai kecil saja. I, E, M, N. Coba kita cek lagi. I, E, M, N. Oke, benar ya. Mari kita sekarang kita jalan M dulu. Ini ke sini L atau R? Kanan atau kiri? Hah? R ya, kanan ya. Ya, hurufnya kebesaran ya. Jelek. Oke. Pakai yang ini. Kita ganti warnanya. Senyum. Oke. Ini berarti huruf R. Ya, ini jelek banget. R. Terus ke sini berarti L. L. Betul. Ke sini L. R. R. Ke sini R. Oke. Nah, berarti M punya 4 ya. 1, 2, 3, 4. M sama dengan 4. Oke, sekarang kita ke Mina berarti I. I sudah ada, berarti tinggal ke sini. Sini R apa L? L. L. Ada berapa? 1, 2, 3 ya. I sama dengan 3. Oke. Mina berarti N. Sini. 1. Ini apa? R. R. N. Berapa? N-nya berapa? 2. 2. Oke, kemudian kita ke Mina, berarti M-I-N-E. E-nya berapa? 1, 2. Sini belum ya. Ini apa? Kesini ya, berarti L. L. Berarti sini E-nya punya berapa? 4. 4. 1, 2, 3 ya. 4. Oke, tadi rutenya mulai dari sini. Berapa ini jumlahnya? 13. Ini kita ngitungnya, rutenya jalannya kan ini toh. Kita ngitungnya harusnya ini, yang ini nggak itu kehitung. Karena percabangannya kan di sini. Kita jalannya dari sini. Jadi mulai dihitungnya di sini. Yang ini harusnya tidak dihitung. Oke. Yang ini tidak dihitung. Karena jalannya di sini, cabangnya kan di sini. Ini nggak ikut dihitung. Yang ikut dihitung yang mulai di cabang. Berarti kita ngitungnya, kita ulangi ya. Ya. Oke. Kita hitung lagi. M, berarti mulainya dari sini ya.
1, 2, 3. I-nya 1, 2, ya kan? LL lah. 2. N-nya 1. E-nya 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? 8. Masa 5, 6, 9. Itu 9. M tadi L, R, R. Kemudian I-nya L, L. Kemudian N-nya R. Kemudian E-nya L, R, L. L, R, L. Jadi gini ya, kalau misalnya tinggal mintanya hanya jumlahnya kah atau ditulis rutenya. Kalau ditulis rutenya berarti pakai yang ini. Ya. Jadi tinggal permintaannya apa? Tulis rutenya atau tulis jumlahnya saja. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Tidak. Oke, kalau kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang mes. Perjalanan sebuah robot. Oke. Nah, ditanyakan tulislah huruf yang salah. Berarti ada salah satu di sini itu yang mesnya itu salah. Jalannya salah. Nah, mari kita cek. Kita ke sini yang bisa dicoret-coret. Mana mes? Oh, oke ini. Oke. Ketentuannya kan kalau mes itu harus melewati garis hitam ya. Dia nggak boleh lompat. Jadi harus melewati garis hitam. Jadi lompat ke sini gitu nggak boleh. Misalnya ini harus ke sini dulu gitu nggak boleh karena dia lompat. Toh. Kalau ke sini baru boleh, dia tidak lompat. Tapi kalau ke sini juga nggak boleh karena dia lompat. Garis hitamnya itu loh, nggak bersambung. Jadi garis hitamnya itu harus nyambung, nggak boleh lompat. Ya, mari kita cek di sini. Ini, berarti ini jalannya ke sini atau ke sini, gitu kan? Oke, kita pakai yang tebal. Ini kan ke sini. Ke sini. Kan harus melewati mes ya. Oke, sebentar. Kalau saya nggak tanya, mic-nya dimatikan dulu. Oh, tak kira juga Iya. Ke sini. Kan harus melewati garis ya. Berarti ke sini lagi. Ke sini. Sini lagi. Ke sini. Ke sini. Ingat harus melewati garis hitam. Nggak boleh lompat. Karena namanya robot, dia punya jalan, nggak dia. Kita manusia bisa seenaknya. Robot kan diprogram. Ya. Ya, terus iya. Sini, 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 ya, sini, ke sini, barulah ketemu bolanya. Itu ya caranya. Oke, kita mes yang kedua. Ingat tadi nggak boleh lompat, bisa ke sini, sama saja. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang sebelah sini aja ya. Kita ke sini aja. Sebentar kita cek soalnya tadi yang arah situ atau arah ke yang mana? Oh, benar kan arah yang sini atau yang dipakai? Berarti kita ke sini. Sini. Ingat, harus melewati garis hitam, tidak boleh lompat. Walaupun putar-putar tetap harus dilewati, memang seperti itu. Nah, barulah ketemu
si bolanya. Oke, kita lanjut. Ini, kita kemana? Ke sini atau ke sini? Sama saja. Kita lihat di soalnya dulu, pakai yang kemana? Oh, pakai yang ke situ. Kita sesuaikan ya. Jadi ini pakai yang ke sini. Sini, 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 sini. Balik lagi ke sini, nggak ketemu bolanya kan? Oke. Nggak kayak bisa, karena kalau ke sini kita kan harus lompat, nggak ada jalan yang lurus ya. Ini nggak boleh, misalnya kita lompat ke sini gitu, salah ya. Oke, kemudian ke yang satunya. Ke sini boleh, ke sini boleh. Kita lihat dulu di soal jalannya kemana. Oh, pakai yang kanan. Jadi kita pakai yang ke sini. Oke, ini ya. Kita lihat. Apakah kita akan ketemu bolanya? Oke. Wah, oke, kita ketemu bola kan? Berarti ini benar. Yang salah itu yang ini ya. Berarti yang salah yang ini. Kita cari gambar yang model seperti ini. Ada di mana? Ini ya, yang B. Oke, berarti ini yang salah adalah B. Tuh ya. Tuh. Ada yang tanyakan tentang MES? Dan Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih yang banyak salah, mengurutkan. Ya, susahnya di mana mengurutannya? Yang benar itu kalau nggak salah cuma 2 orang, seingat saya itu mengurutkan. Kalau ada soal mengurutkan, itu kata kuncinya, yang pertama kamu letakkan dulu paling atas, jawaban yang paling atas. Jawaban yang pertama. Ini tentang apa? Menanak nasi menggunakan rice cooker. Berarti kita cari dulu. Menanak nasi menggunakan rice cooker. Yang mana yang pertama? Mendidihkan air ya. Ini yang pertama. Kayaknya banyak salah di sini. Mendidihkan air itu enggak dibuat yang pertama. Mendidihkan air itu adalah yang pertama. Kenapa? Karena gini, biar nasinya itu benar-benar matang, itu kalau menanak nasi dengan rice cooker itu gunakan air hangat ya, air hangat, jangan air dingin gitu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mendidihkan air dulu sesuai dengan ukuran rice cooker kan. Ya nggak sesuai ukuran rice cooker nggak apa-apa sih kalau kamu mau sisa, tapi jangan sampai kurang. Jadi lebih baik ya sesuai ukuran saja. Nanti kita masukkannya langsung plek, kita masukkan begitu kan. Ada yang join lagi kan? Oh, enggak. Oke. Kemudian langkah kedua berarti menakar beras ya. Jadi kamu buat dulu langkah 1 itu ada di atas. Baru mencari langkah kedua. Terus kamu seret ke sini. Itu ya. Ingat-ingat, mungkin kalian yang membuat salahnya itu bukan karena kalian nggak tahu, tapi mengurutkannya ini. Jadi mengurutkannya itu benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai nanti berlebih lagi. Mungkin kalian terlalu nombornya keyboardmu itu ya, keypad di HP-mu itu akhirnya dia lari ke atas, mungkin seperti itu. Jadi kalau ada soal mengurutkan itu memang harus hati-hati, itu susu bukan jawabannya, tapi cara mengurutkannya. Biasanya banyak yang salah di situ. Gitu ya. Oke, kemudian kita ke langkah ketiga setelah menakar, berarti memasukkan beras ke inner pot ya. Ini sudah sesuai, memasukkan beras ke inner pot. Kemudian berasnya sudah, oh iya, saya salah ya. Habis menakar beras bukan memasukkan beras, dicuci saja belum kan? Berarti ini langkah ketiga mencuci dulu. Mencuci. Nah, berasnya sudah takar, dicuci, barulah dimasukkan ke inner pot. Nah, ini yang langkah keempat, inner potnya berarti. Kemudian langkah kelima berarti memasukkan air. Nah, nih, tuh.
Jadi hati-hatinya pokoknya di mengurutkan sini. Kayaknya banyak yang salah itu bukan karena nggak tahu ya, tapi karena mengurutkannya kamu mungkin terlalu jalannya terlalu cepat gitu, jadi kayak lompat-lompat gitu kan. Jadi harus benar-benar mengurutkannya itu hati-hati kalau ada soal seperti ini. Oke? Kemudian langkah kelima, setelah memasukkan air mendidih ke inner pot, kemudian menghubungkan ya. Tutup dulu. Oh, rice potnya nggak ditutup, masa dibuka listriknya? Nggak lucu juga ya. Oke, jadi kita tutup di sini. Setelah tutup rice cooker, berarti hubungkan ke listrik, nyalakan tombol start, tunggu sampai matang. Gini ya urutannya. Jadi masak air dulu, bakar beras, mencuci beras, masukkan beras, masukkan air mendidih, tutup rice cooker, hubungkan kabel, nyalakan tombol. Ini ya. Jadi kamu ngurutkannya itu sesuai langkah dulu. Jadi pokoknya hati-hati cara ngurutkannya. Oke? Ada tanyakan sampai sini? Tidak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Gak ada. Oke, kita lanjut. Oke. Dalam 1 jam si robot hanya dapat mengerjakan 1 tugas. Nah ini tugasnya harus gambar ya. Jadi kamu harus gambar di kertas, kemudian dikirimkan, gitu kan? Mari kita lihat di sini. Ini apa yang itu ya? Yang ini berarti. Saya sudah punya gambarnya. Kita tinggal ngisi. Tadi ketentuannya soal sama nggak? Tugas 1 adalah 5 jam, sama nggak? Oke, tugas 2 11 jam. Oke, sudah sama ya. Berarti kita tinggal di sini. Jadi gimana? Tugas 1 dimulai pukul 8. Kita buat jam dulu ya berarti. Kita mulai dari jam 8. Tugas 1. Berarti sini diisi tugas 1. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Terus ini jam 8. Ya. Sini. Angka 8-nya. Harusnya. Kita pakai yang kecil. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, tadi dimulai jam 9 ya ketentuannya. Jam 8. Itu kan 5 jam. Ketentuannya itu tidak boleh apa? Maka sebenarnya mengerjakan, jika tidak si robot melanjutkan punya tugas yang paling lama. Jadi kalau dia ada tugas baru di jam itu, dia harus berhenti ya mengerjakan tugas baru. Jadi intinya gitu. Ini dimulai pukul 8, membutuhkan 5 jam, terus ada tugas kedua itu pukul 11. Berarti ini kita lupa, kita kasih warna di sini sampai 11 ya, karena ada ya tugas lagi jam 11 toh, dari sini. Ini kita lupa. Oke. Di jam 11 ada tugas 2, tugas ketiga ada di jam 14. Berarti sini ya. Ini tugas kedua. Terus berarti karena nggak ada tugas lagi, balik lagi tugas 1 dulu, nggak langsung tugas 3-nya tugas 2-nya dikerjakan, ini ya. Terus baru kembali lagi ke tugas 2. Apakah kita bisa kembali lagi ke tugas 1? Kita cek. Tadi ada tugas ketiga di jam 14 kan?
Berarti ada di sini, ada tugas 3 di sini. Nah, ini kembali lagi kita ke sini. Baru ke sini. Sini lagi. Oke, kita lihat. Pukul 17 kan? Oh, berarti di sini ya. Udah nggak bisa ketika kita ke tugas 3 karena di jam 17 ada tugas keempat, ya kan? Berarti kita mengerjakan tugas keempat dulu. Jadi pokoknya setiap ada tugas baru, tugas yang lama kita tinggalkan dulu. Ini. Terus tugas pertama lagi membutuhkan 5 jam. Kita hitung sudah kali 5 jam 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 loh coretannya. Tugas kedua 3 jam. Kita cek sudahkah 3? 1, 2, 3. Sudah ya. Tugas ketiga 5 jam. Nah ini yang belum. Karena tugas 3 cuma ada 3. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ke tugas 3. Tugas 4-nya 2 jam, berarti kurang 1. Jadi ke sini. Nah, habis itu kembali lagi ke tugas 3 sampai akhir. Karena nggak ada tugas lagi kan. Nah, tugas 3 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Oke, bingung sampai sini? Adakah yang masih bingung? Tidak ada. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ya. Ada. Oke. Sekarang ini, bagaimana cara kalian mengukur 5 liter air menggunakan 1 ember berukuran 4 dan 1 ember berukuran 7. Kita ke sini, ke ember. Itu ukuran berapa? 4 dan 7. Nah, ini di sininya ini kemarin ukurannya 1 sama 5. Kita gambar sendiri aja ya, pura-pura ember 4 sama 7 gitu aja deh. Ya. Ini anggap embernya tadi 4 sama 5. 4 agak kecil. Ember bisa bentuknya kayak gini. Enggak kali. Terus ada kakinya. Ember 4, ember 7, jadi agak besar. Nah, anggap ini yang 4, ini yang 7. Padahal tadi sudah menghitung 5. Warnanya kok nggak cerah ya? Kita ganti dulu ini. Empat, 7. Yang diminta adalah 5. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ya, kita isi mana dulu? Yang 4 atau yang 7 dulu? Kita isi yang 4 ya. 4-nya ini kita isi. Kita isi sampai penuh, kemudian kita tuang ke yang 7. Jadilah yang 7 isi berapa? 4 liter. 4. Sini 4. Yang belum terisi berarti berapa? 7 kurangi 4? 7 kurangi 4, 3. Oke. Berarti di sini masih ada sisa 3. Ini 0, kosong toh, kan sudah dipindah ke sini. Terus sini 4. Berapa bentuknya 5. Kurang 1. Gimana caranya kurang 1? Nah, ini kita isi. Isi 1. Nggak mungkin, kita nggak tahu toh. Di sini dijelaskan bahwa nggak ada penanda 1 berapa, seberapa, 2 berapa. Nah, misalnya ini kita isi penuh lagi. Jadi diisi penuh lagi. Kemudian kalau sudah diisi penuh, kita tuang lagi ke sini. Di sini tadi kurangnya 3 loh, kita isi penuh. 7 ini sampai penuh. Ya. Setelah penuh, ini diisi sampai sini. Jadi 3-nya sudah masuk sini, jadilah 7.
Oke. Karena dimasukkan 3, pada di sini tadi 4, di sini sisa berapa? 1. Sisa 1. Nah, di sini sisa 1. Di sini ada 7, di sini 1. Wah, mintanya 5. Ini adanya 1, ini adanya 7. Wah, nggak bisa lagi. Oke. Ini 7 yang sudah terisi. Kita kan butuh wadah. Kalau wadah kita cuma 4 sama 7, sedang ini sudah ada isinya semua kan? Otomatis salah satu kan harus dibuang. Kalau kita buang 7, butuhnya 5, kebanyakan kan? Ya kita buang yang banyak aja. Karena nggak ada pilih, susah 7 ke 5, karena kita nggak punya kelas 2 kan? Oke, ini kita buang. Kita buang. Nah, akhirnya di sini jadilah kosong, ya kan? Kan sudah kita buang, dikosong kembali. Di sini tadi kita punya 1, ya kan? Kita di sini punya 1, ini sudah dibuang. Buang. Oke, sini kosong, sini ada 1. 1 ini kita masukkan ke sini, itu ya. Jadilah di sini ada 1. Butuhnya berapa? 5. Punya 1. Untuk menjadi 5 berarti kurang berapa? Kurang 4. Kurang 4. Oke. Kebetulan kita punya wadah yang isinya 4, ya kan? Ya sudahlah, kita isi saja ember yang 4 ini sampai penuh. Tuh, kehapus ya. Oh iya, tombol pennya tadi ganti penghapus ya. Mari kita gambar lagi. Oke. Kita isilah ini sampai penuh. Kemudian kita masukkan ke sini. Tambah 4 toh. Nah, sini 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sudah, caranya seperti itu. Jadi langkah pertama isi ember 4 sampai penuh. Kemudian langkah kedua tuang ember 4 ke ember 7. Langkah ketiga ulangi lagi langkah 1 dan 2. Kemudian langkah keempat berarti ember 1, langkah keempat karena ember 7 penuh berarti kita buang ember yang 7. Kemudian ember 4 masih sisa 1. Langkah selanjutnya tuangkan 1 tadi dari ember 4 ke ember 7. Kemudian langkah selanjutnya isi lagi ember 4 sampai penuh, kemudian tuang ke ember 7. 1 ditambah 4 jadilah 5 liter. Gitu ya. Jadi sini kalian harus menggunakan logika. Sama, yang namanya componental thinking itu kita harus menggunakan logika. Mana jalan yang termudah yang harus kita lewati. Gitu ya. Ya, ada yang tanyakan sampai sini? Buatan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke PTS. PTS kita cari yang nggak sama saja. Kan kebanyakan sama toh? Karena memang dibuat seperti itu. Kita pinjam nama siapa gitu aja. Oke, ini tadi sudah sama, ini sama. Gitu loh, saya heran loh. Padahal soalnya sama. Sudah dikasih pembahasan kayak banyak yang di bawah KKM. Nah, ini yang beda. Flowchart, ya kan? Flowchart materi baru. Jadi kemarin kalian sudah dikasih materi kan? Flowchart itu ada apa? Kata kuncinya ini. Yang namanya flowchart itu adalah diagram atau bagan. Kata kuncinya di sini. Jadi kalaupun nggak hafal itu, kalau kalian hafal kata kuncinya, kalau soalnya berupa pilihan bukan ngisi, itu pasti kalian bisa.
Itu ya, kata kuncinya ada di sini. Bahkan yang menggunakan simbol tertentu. Wah, ini yang bukan fungsi dari flowchart. Yang bukan mana? Menggambar urutan atau masalah, membantu menyusun algoritma, mendokumentasikan proses kerja sebuah program, digunakan untuk merancang proyek baru. Yang bukan? Oke, yang mana kira-kira? Apa ini? Ada suara blek-blek. Oke, yang bukan yang mana kira-kira? Masih ada yang ingat jawabannya? Yang bukan yang mana? Menggambarkan urutan atau tahapan penyelesaian masalah. Oke, membantu menyelesaikan algoritma. Iya. Mendokumentasikan proses kerja sebuah program atau digunakan untuk merancang proyek baru. Yang mana? Menggambarkan urutan atau tahapan penyelesaian masalah itu bukan fungsi ya. Apa? Tujuan. Saya kalau saya itu tujuan, bukan fungsi. Kan di sana ada tujuan, ada fungsi, gitu kan? Jadi kalau yang ini masuk ke tujuan. Kalau yang fungsi yang ini, membantu penyelesaian algoritma, membantu proses kerja sebuah program, merancang proyek baru. Ini yang fungsi. Kalau yang ini yang tujuan. Kemudian yang bukan jenis flowchart. Di sana ada program. Ya, flowchart program benar ya. Proses benar. Dokumen benar, berarti yang bukan analis. Ya. Iya, yang bukan. Jadi kan yang bukan loh. Secara garis besar setiap pengolahan selalu dari 3 bagian utama, input, output, sama proses. Berarti yang bukan yang ini, penyimpanan nggak ada ya. Karena penyimpanan itu nggak harus selamanya disimpan. Apa yang kita buat aplikasi program itu nggak selamanya kita simpan. Mungkin kita hanya melihat secara sekilas saja. Jadi makanya proses utamanya itu hanya output, input, sama proses. Pertama input dulu ya, input, proses, output, urutannya seperti itu. Untuk pengolahan data dengan komputer dapat dirangkum berdasar untuk pemecahan satu masalah, yaitu start. Semuanya sudah start, betul. Setelah start, write itu menulis, read membaca. Ditulis dulu atau dibaca dulu kira-kira? Tulis ya. Ini kita memasukkan itu kan berarti menulis dulu. Kita lihat yang ini atau yang ini. Oke, menulis. Setelah tulis baru diproses, baru dibaca. Baca itu kayak mengeluarkan itu output itu ya maksudnya. Right itu. Jadi yang benar urutannya ini. Start, read, proses, write, baru end. Itu ya. Ini tadi sudah. Ini juga sudah. Nah ini simbol flowchart yang ini namanya apa? Terminal ya, yang fungsinya untuk end atau start ya, awal atau akhir. Namanya terminal. Kemudian kalau yang ini namanya input output ya. Ini yang fungsinya untuk memasukkan atau mengeluarkan. Kemudian kalau yang ini simbol baca ini namanya proses ya. Ini proses. Kalau yang ini alur. Ya. Kemudian ini tadi sudah, oke, sudah ya. Itu yang baru kan cuma ini saja, yang lainnya sama dengan ketika kita mengerjakan ulangan 1. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan kalau bertanya. Tidak ada. Nanti setelah ini rapotnya masih kalian bawa loh, belum dikumpulkan toh? Belum. Oke, dicek di sana nanti yang nilainya kurang dari 65 siap-siap untuk remedi, itu ya. Remedinya mungkin saya kirimkan besok mungkin linknya. Oke. Oke, udah absen semuanya?
Sampun. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh meninggalkan meeting. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke.
Ya.